Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas 10 IPS yang kita cintai ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Syaifuddin Zuhri dan Ibu Zulfiati Hasan selaku penguji karya tulis ilmiah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya Anjani Syahadri dari kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Tanaman Herbal sebagai Bahan Hand Sanitizer Alami. Latar belakang karya tulis ilmiah saya, bahwasannya saat ini infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Di dalam protokol kesehatan, terdapat beberapa tahapan. Salah satu di antaranya itu dengan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan yang digunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan selain menggunakan air dan sabun, yang bertujuan untuk membunuh virus COVID-19 yang menempel di jari-jari tangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas meliputi pemanfaatan serai sebagai bahan pembuatan hand sanitizer alami. Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa kedudukan serai sebagai tanaman herbal? Yang kedua, apa sajakah kandungan kimia yang terdapat pada serai? Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan hand sanitizer dari tanaman serai? Dan yang keempat, apa sajakah kelebihan dan kekurangan hand sanitizer alami? Dari rumusan masalah tersebut, dapat diambil tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan serai sebagai tanaman herbal. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan kimia yang terdapat pada serai. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan hand sanitizer dari tanaman serai. Dan yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan hand sanitizer alami. Adapun manfaat penulisan sebagai berikut. 1. Sebagai sumber informasi mengenai hand sanitizer berbahan serai. 2. Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah. 3. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai manfaat tanaman serai bagi kesehatan. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 2 pembahasan. Poin pertama, mengenai kedudukan serai sebagai tanaman herbal. Tanaman herbal merupakan jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi. Tanaman herbal tergolong rempah-rempah dan tanaman buah yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satu jenis tanaman herbal yang dapat dijadikan sebagai obat adalah serai. Tanaman serai merupakan tumbuhan herba menaun dan merupakan jenis rumput-rumputan dengan tinggi antara 50-100 cm. Klasifikasi tanaman serai. Divisi Magnolipita, subdivisi Angiospermae, kelas Liliopsida, bangsa Cyperales, suku Graminae, marga Cimbopogon, jenis Cimbopogon nardus. Poin selanjutnya, kandungan kimia yang terdapat di dalam serai. Senyawa utama penyusun minyak serai adalah citronellal, citronellol, geraniol, dan minyak atsiri. Citronellal merupakan senyawa monoterpena yang mempunyai gugus aldehyde, ikatan, rangkap, dan rangkai karbon yang memungkinkan mengalami reaksi siklasi aromatisasi. Citronellal merupakan salah satu pewangi yang paling penting yang banyak digunakan dalam parfum, kosmetik, dan sabun mandi. Geraniol adalah salah satu senyawa monoterpenoid dan alkohol dengan formula C10H18O. Dan yang terakhir adalah minyak atsiri. Minyak atsiri adalah minyak yang berguna dan mudah menguap dan diperoleh dari tanaman penghasilnya. Minyak atsiri banyak digunakan dalam industri sebagai bahan pewangi atau penyedap. Beberapa jenis minyak atsiri dapat digunakan sebagai bahan antiseptik. Minyak atsiri dari suatu tanaman tertentu secara umum mempunyai komposisi kimia tertentu yang pada prinsipnya memberikan aktivitas antimikroba. Poin selanjutnya adalah cara pembuatan hand sanitizer dari tanaman serai. Bahan yang diperlukan 5 batang serai dan 700 ml air. Alat yang digunakan panci, pelekan dan cobek, gelas ukur, saringan, pisau,
talenan, dan botol spray. Langkah-langkah pembuatan. 1. Potong daun serai, pisahkan antara batang dan daunnya. 2. Cuci batang serai hingga bersih. 3. Potong batang serai menjadi beberapa bagian. 4. Geprek batang serai yang sudah dipotong. 5. Masukkan serai dan air ke dalam panci. 6. Rebus serai dengan api kecil hingga mendidih. 7. Matikan kompor ketika air sudah mendidih dan berwarna kecoklatan. 8. Saring sari sebelum serai dan dinginkan sejenak. 9. Masukkan hasil rebusan ke dalam botol spray. Dan 10. Hand sanitizer berbahan serai siap digunakan. Poin terakhir, kelebihan dan kekurangan hand sanitizer alami. Kelebihannya adalah serai ini adalah bahan bakunya mudah didapat dan cara pembuatan yang sangat mudah. Kemudian, biaya yang diperlukan sangat murah sehingga dapat menghemat pengeluaran di masa pandemi. Dan yang terakhir, hand sanitizer alami juga tidak menggunakan bahan kimia sehingga tidak memiliki efek samping pada jari-jari tangan. Kekurangan hand sanitizer berbahan alami ini hanya dapat bertahan dalam kurun waktu 1 minggu. Dan jika langkah-langkahnya tidak pas atau tidak sesuai, maka hasil yang didapatkan tidak efektif. Masuk ke bab 3, penutup. Simpulan dari penjelasan di atas bahwa tanaman herbal merupakan jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat herbal. Hand sanitizer berbahan alami memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan tersebut meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan praktis. Kekurangannya, bahwa hand sanitizer alami hanya dapat bertahan dalam kurun waktu 1 minggu dan setelah itu keampuhannya akan berkurang. Selanjutnya, senyawa kimia yang terdapat di dalam serai. Senyawa kimia yang terdapat adalah citronellol, geraniol, dan minyak atsiri. Dan yang terakhir, semakin tinggi kombinasi ekstrak minyak atsiri serai dengan kombinasi basis gel, maka semakin tinggi aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Saran penulis diharapkan kepada pembaca, khususnya santri SMA Pesantren Babu Salam, agar dapat membuat hand sanitizer alami. Kemudian, sebaiknya pembaca harus memperhatikan langkah-langkah dengan baik agar hasil akhir pembuatan hand sanitizer ini sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi saya. Untuk itu, kritik dan saran Dewan Juri sangat saya perlukan. Baiklah, terima kasih Anjani atas presentasiannya. Langsung aja, mungkin Bapak pengen bertanya. Seperti hand sanitizer yang tadi kita ketahui ya sebelumnya, bahwa penggunaan hand sanitizer ini kan pasti ada efeknya kalau kita gunakan berlebihan. Nah, menurut kamu kalau yang herbal ini kira-kira ada nggak efek kalau kita gunakan secara berlebihan? Itu yang pertama. Kemudian setahu saya ya, kalau yang namanya bahan serai itu biasanya panas dia. Apakah nanti di tangan nggak panas dia? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, khasiatnya ini benar-benar teruji atau tidak gitu? Khasiat dari hand sanitizer berbahan alami serai ini, apakah bisa kamu jamin hasilnya bagus atau efeknya bagus atau tidak gitu? Nah, mungkin dari Bu DP ada tambahan? Ya Anjani, mulai dari 2 ya, itu kita menggunakan format baru lagi ya. Bukan format ini, kan format lama. Kemudian jarak spasi antara paragraf ini jaraknya 2. Ini masih 1,5 ini kayaknya. Iya. Ya kan? 1,5. Nah, tolong diperbaiki Anjani. Semuanya seperti itu Anjani. Jarak keseluruhannya 2,0. Kemudian huruf kita menggunakan Times New Roman. Ini masih huruf real, tidak Times New Roman ini. Pertanyaan Ibu, apakah cuman herbal serai saja yang bisa dibuat hand sanitizer atau bahan-bahan alami seperti apa saja itu? Sebutkan bahan-bahan alami yang bisa dibuat hand sanitizer. Silahkan jawab pertanyaan dari penguji Anjani. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Zuri. Efeknya tidak ada karena kan dia dari bahan alami, tidak mengandung bahan kimia sama sekali, jadi tidak ada efek samping. Kemudian khasiatnya teruji atau tidak? Khasiatnya teruji. Teruji memang membunuh bakteri. Iya, karena dia mengandung itu 3 zat kimia tadi yang dapat membunuh bakteri. Tapi kadang-kadang yang namanya herbal belum tentu. Kadang ya, meskipun dia bunyinya herbal, tapi dia belum tentu membunuh kuman atau belum tentu tidak lebih buruk daripada efek bahan kimia. Jadi hati-hati ya. Kadang walaupun bunyinya herbal, kayak contoh ya, obat-obatan herbal itu biasanya memang dia nggak ada efek sampingnya, tapi dia biasanya lari ke hati nanti itu, kena hati kita tuh. Nah, ada efek ke hati. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak efek yang bisa disebabkan oleh pemakaian yang berlebihan atau bisa disebabkan karena penggunaan dari obat-obatan herbal ini atau hand sanitizer herbal ini? Dan satu lagi, setahu saya namanya serai itu panas loh dia.
sifatnya panas dia. Nah kalau dikasih di tangan ini kira-kira ada nggak efeknya gitu? Kemungkinan jika dipakai secara berlebihan, mungkin efek sampingnya itu Pak, tangan jadi panas gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu. Bahan alami yang dapat digunakan itu selain serai, itu ada sirih, jeruk nipis, jeruk lemon, dan zat ekoenzim yang telah difermentasi. Ya, Anjani, kalau dari isi ini ada perbaikan juga sedikit ya. Iya Pak. Fontnya ini banyak kali font yang tidak Times New Roman ya, fontnya banyak yang berubah. Saya nggak tahu apakah berubah atau memang tidak dibuat Times New Roman ya. Banyak nih, ini fontnya ini bukan Times New Roman, rata-rata fontnya Arial nih seperti dari internet misalnya. Kalau di copy paste dia akan seperti ini, Calibri ataupun Arial nih, bukan Times New Roman. Jadi nanti revisiannya diperbaiki aja. Kemudian untuk yang teknisnya ini seharusnya kamu bawa contohnya gitu. Jadi kita tahu apanya. Ada kamu contohnya bawa? Pernah kamu buat? Pernah buat, tapi nggak bawa. Nah, kalau bisa dibawa sih. Tapi kalau ada besok tunjukin aja sama kami ya. Oh iya Pak. Nah, tertarik juga nih. Iya. Nah, tahu kita bisa buat, malah bisa jadi peluang bisnis gitu untuk kamu atau kawan-kawan yang lain gitu ya. Saya udah pernah buat, tapi sekarang ini nggak dibawa gitu. Oh gitu. Iyalah, nanti aja next time. Itu aja mungkin Anjani, silahkan kamu tutup. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan Bapak penguji. Terima kasih juga kritik dan sarannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.